Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 277. Apakah kamu dewa yang sebenarnya merasa ada yang tidak beres? Ye Guan segera meninggalkan menara kecil dengan 8 mangkuk. Setelah meninggalkan menara, Ye Guan melihat ke arah ujung langit. Saat dia menyadari kekuatan pedang yang menakutkan, ekspresinya langsung menjadi serius. Pembawa pedang, pada saat ini, dia teringat adegan ketika Master Pedang Abadi menantang pemegang pedang. Kekuatan pedang itu masih meninggalkan kesan mendalam yang tidak bisa dihapuskan. Dia tahu betul bahwa pemegang pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Di langit, tidak ada seorang pun yang memegang pedang muncul, tapi kekuatan pedang sudah membuat orang putus asa. Sangat menakutkan, Ye Guan tampak serius tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti Ye Guan dan Bawan, "Ayo pergi." Saat suara itu turun, ruang dan waktu di depan Ye Guan dan Bawan tiba-tiba terkoyak. Saat berikutnya, pancaran cahaya langsung membawa Bawan dan Ye Guan menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalamnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yin Sen tiba-tiba berubah drastis, dan dia langsung menekan ruang dan waktu, mencoba memaksa orang untuk tetap tinggal. Tetapi pada saat ini, seberkas sinar terbang keluar dan bertemu dengan Yin Sen. Ledakan, sinar cahayanya pecah, dan Yin Sen langsung terpesona. Melihat pemandangan ini, 3 kaisar lainnya saling memandang dan dengan tegas memilih untuk tidak mengambil tindakan. Kekuatan Yin Sen masih di atas mereka. Bahkan Yin Sen bukanlah tandingannya. Setelah Yin Sen berhenti dan melihat Ye Guan diteleportasi secara paksa, wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh tidak jauh dari Yin Sen. Kekuatan pedang yang kuat secara langsung menekan nafas Yin Sen dan orang lain di lapangan. Yin Sen memandang wanita di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Pembawa pedang, pemegang pedang tampak muda, berusia 20-an, mengenakan rok awan tanpa hiasan apapun. Sangat sederhana dan anggun, dengan selendang rambut panjang, berakhir di pinggul, memegang pedang panjang bersarung di tangannya ada 2 karakter besar, penegakan hukum. Pedang penegakan hukum, mata wanita itu dingin, tanpa emosi, seperti es batu. Pembawa pedang, pendekar pedang terkuat di alam semesta sejati kini menjadi pemimpin pengawal saat ini. Melihat pemegang pedang, Dewa Yin dan 3 kaisar agung semuanya tampak sangat serius. Pemegang pedang di depan mereka sangat misterius di alam semesta nyata. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik generasi tua di alam semesta nyata tidak menghormatinya. Asal-usulnya tidak terlalu jelas. Yang saya tahu adalah dia adalah salah satu orang pertama yang mengikuti Tuhan sejati. Dan tidak ada yang tahu siapa nama aslinya. Pemegang pedang melihat waktu dan ruang di depannya. Alisnya sedikit berkerut, dan ada sedikit keraguan di matanya. Yin Sen berkata dengan suara yang dalam, "Ada pria kuat misterius di tubuh Ye Guan. Auranya membuatku merasa familiar. Mungkin." Ketika dia mengatakan ini, dia tidak melanjutkan. Setelah pemegang pedang terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tunggu untuk berurusan dengan Guan Xuan Universe.
kultivator pedang manusia muda itu, saya akan melakukannya. Yin Sen tiba-tiba berkata, yang memegang pedang, Bo Tiadao. Pemegang pedang berkata dengan tenang, Senja dan Wu Xiang sedang mengurusnya. Yin Sen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang misterius di tubuh Ye Guan. Pria yang memegang pedang berkata, kamu akan segera tahu siapa dia. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan setiap langkah, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan kemudian cahaya pedang menghilang di tempatnya. Setelah melihat pemegang pedang menghilang, Yin Sen terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Dia sebenarnya tidak ingin mengincar Ye Guan lagi. Meskipun dia sangat membenci keluarga Ye Guan, dia sekarang menyadari bahwa orang-orang di belakang Ye Guan sungguh luar biasa. Yang satu bisa bertarung lebih baik dari yang lain. Ada begitu banyak pendukung, jika dia terus mengincarnya, nyawanya akan benar-benar dalam bahaya. Inilah sebabnya dia tidak bertarung sampai mati sebelumnya. Tanpa berpikir panjang lagi, Yin Sen berbalik dan pergi, dan 3 kaisar agung lainnya juga mengikuti. Di suatu tempat dalam ruang dan waktu, Ye Guan terbungkus dalam seberkas sinar cahaya, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika bukan karena terbungkus sinar cahaya ini, tubuh dan jiwanya tidak akan mampu menanggungnya dengan kecepatan ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, bisakah kamu mengalahkan pemegang pedang?" Wanita misterius itu berkata, "Aku tidak akan memberitahumu." Ye Guanren tiba-tiba menjadi mati rasa. Xiao Ta juga terdiam. Ditemukan bahwa mungkin karena cederanya lebih baik, wanita ini mulai terlihat sedikit mencolok sekarang. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di kejauhan, yang sangat menyilaukan. Ye Guan tanpa sadar menutup matanya. Setelah beberapa saat, Ye Guan merasakan kakinya mendarat di tanah. Dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, Ye Guan mengerutkan kening. Bau darah menerpa wajahnya. Dan Ye Guan mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling. Saat ini, dia berada di tanah kosong. Di bawah kakinya, ada sebidang tanah berwarna merah darah. Merah sangat cerah, dengan bau darah yang menyengat di mana-mana. Ye Guan sedikit terkejut. "Senior, apa ini?" Wanita misterius itu berkata. Di alam semesta Wujian, pasukan ekspedisi alam semesta sejati bertempur di sini melawan jutaan suku yang dipimpin oleh Kaisar Qing. Dalam pertempuran itu, jutaan anggota suku yang kuat dibantai, dan darah mewarnai seluruh bumi menjadi merah. Bahkan setelah mengalaminya bertahun-tahun, itu masih belum hilang. Alam semesta tanpa batas. Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka senior ini akan membawanya langsung ke wilayah Qingdi. Dia melihat sekeliling dan melihat ke medan berdarah yang tak ada habisnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya pertempuran itu saat itu. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan bertanya dalam hatinya, "Senior, mengapa kita ada di sini?" Setelah hening beberapa saat, wanita misterius itu berkata, "Aku sudah memikirkannya untukmu. Jika ketiga pedang itu tidak mengambil tindakan, kamu
alam semesta Guangxuan dan alam semesta yang sebenarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika kamu menang, seluruh alam semesta yang diketahui akan jatuh ke dalam kekacauan. Ye Guan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam, sampai saat ini alam semesta sejati telah berperang melawan semua kekuatan sendirian. Selain alam semesta Guangxuan Anda, mereka juga menekan klan Botian, klan Panwu, dan kekuatan yang tersisa dari silsilah Shinto. Kali ini Anda mengunjungi kuil sejati, bukankah Anda menemukan bahwa hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta sejati? Ye Guan mengangguk. Aku menemukannya, wanita misterius itu berkata. Itu karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka sedang memburu patriark pertama klan Botian. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, patriark pertama klan Botian. Wanita misterius itu berkata, tepatnya, saya sedang memburu reinkarnasinya. Anda mungkin tidak tahu bahwa Bo Tiadao, pemimpin pertama klan Botian, telah bereinkarnasi. Orang ini juga orang yang kejam. Reinkarnasi orang lain adalah semakin banyak, lemah, tapi dia semakin kuat dan kuat. Terlebih lagi, setelah setiap reinkarnasi, selama kekuatannya kembali ke puncaknya, dia akan membunuh orang-orang kuat di alam semesta sejati dan kemudian menantang Tuhan yang sejati. Dia telah bereinkarnasi 9 kali. Ye Guan sedikit terkejut, bahkan dewa sejati tidak bisa membunuhnya sepenuhnya. Wanita misterius itu berkata, dia istimewa, dan dia memegang gerbang reinkarnasi, salah satu dari 3 artefak utama di dunia. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda harus menghancurkan gerbang reinkarnasi. Dan jika Anda menghancurkan gerbang reinkarnasi, konsekuensinya akan serius, seperti orang-orang di alam semesta sejati tidak dapat lagi bereinkarnasi. Begitu mereka mati, mereka akan mati selamanya. Tentu saja, tidak akan terjadi apa-apa pada alam semesta Guangxuan, karena Anda telah mendirikan tempat Guiksu oleh Master Pena Dao. Ye Guan bingung. Gerbang reinkarnasi, wanita misterius itu berkata, ya, artefak tertinggi dari silsilah Shinto dibangun oleh ahli Pena Dao berdasarkan Dao. Ia dapat mengendalikan reinkarnasi semua makhluk hidup. Jika pintu ini dihancurkan, tatanan reinkarnasi yang ada akan benar-benar runtuh, dan alam semesta yang sebenarnya akan hancur. Semua makhluk di dunia akan tamat. Dan jika alam semesta Guangxuan Anda tidak memiliki tempat untuk kembali menjadi reruntuhan, ia juga akan tamat bersama-sama, karena begitu pintu reinkarnasi ditutup, rusak total, berarti tidak akan ada kehidupan baru yang muncul. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan dewa sejati, tidak bisakah kita membangun kembali tatanan reinkarnasi? Wanita misterius itu berkata, tentu saja mungkin. Adapun mengapa dia tidak membuktikannya, saya tidak terlalu yakin. Saat itu, Bawan tiba-tiba berkata, untuk membangun reinkarnasi baru, satu generasi makhluk hidup harus dikorbankan. Dia tidak tahan. Jadi dia tidak melakukannya. Ye Guan memandang Bawan dan tertegun. Bawan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bawan, jangan bilang padaku, kamu adalah dewa yang sebenarnya. Ini bukan lelucon.
Alasan kenapa dia menebaknya adalah karena Bawan memang agak tidak biasa. Dia memiliki identitas yang misterius dan mengetahui teks kuno alam semesta yang sebenarnya. Jika 8 mangkuk ini benar-benar dewa, apa yang harus kita lakukan? Bawan menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit. Jangan lakukan ini. Bawan tiba-tiba tersenyum tapi diam saja. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu berkata, "Senior, gerbang reinkarnasi sangat penting. Bukankah pemimpin klan Botian dapat mengancam semua makhluk hidup di alam semesta?" Wanita misterius itu berkata, "Dia biasa melakukan itu. Klan Botian saat itu mendominasi seluruh alam semesta Botian. Mereka juga menghisap darah alam semesta lain. Terlebih lagi, tingkat kekerasannya di luar imajinasi Anda. Anda tahu klan Botian mereka mengapa garis keturunan begitu kuat? Karena mereka terus-menerus mencari sumber garis keturunan khusus, dan kemudian melahapnya. Ada banyak sekali ras garis keturunan khusus di alam semesta itu. Tetapi mereka semua dilahap." Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Di alam semesta yang luas, yang kuat dihormati, yang kuat dapat menindas dan memanfaatkan yang lemah sesuka hati. Ini adalah hukum abadi di alam semesta. Ye Guan mengerutkan kening, menelan darah. Wanita misterius itu berkata, "Ya, garis keturunan Anda juga dapat melahap garis keturunan lain. Tetapi tidak perlu, nenek moyang Anda terlalu kuat dan dapat mengubah hidup mereka sendiri dengan paksa. Garis keturunan keluarga Anda tidak perlu melahap orang lain sama sekali. Perkuat dengan darah." Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Wanita misterius itu melanjutkan, "Silsilah Shinto juga memperbudak langit dan dunia. Ahli Penatau ingin mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Dia ingin menciptakan tatanan baru. Semua makhluk hidup harus mengikuti kehendaknya. Jalankan dengan ide." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Dia memang kuat, dan saya tidak bisa mengatakan bahwa idenya salah. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang menciptakan tatanan, dan dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Tetapi jika kamu bertemu dengannya, kamu harus berhati-hati. Orang ini dapat mengendalikan jalan demi keuntungannya sendiri, mengetahui aturan dunia, dan sangat penuh perhitungan." Ye Guan mengangguk. "Oke," wanita misterius itu berkata, "Saya meminta Anda datang ke sini kali ini untuk menghindari bencana. Tempat ini adalah wilayah Kaisar Qing. Meskipun Kaisar Qing ditekan oleh dewa sejati saat itu, kehendak Kaisar Qing masih ada. Orang yang memegang pedang harus datang ke sini. Saya khawatir. Yang kedua adalah untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan garis keturunan Kaisar Qing atau berteman dengan keturunan Kaisar Qing." Saat itu, Bawan tiba-tiba berkata, dia tidak takut dengan kemauan King Di. Ye Guan memandang Bawan, dan pada saat ini, dunia di belakangnya tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang muncul di udara. Pembawa pedang, melihat pemandangan ini, Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Senior, dia tidak takut dengan kehendak Kaisar Qing. Apa yang harus dia lakukan sekarang?" Setelah hening lama, suara misterius itu berkata, "Bagaimanapun juga, kamu sudah dewasa. Kamu harus belajar menangani segala sesuatunya sendiri. Aku akan istirahat.
ayo kita bicara lain kali. Kamu Guan, bab 278. Lama tidak bertemu. Bawa sendiri, mendengar perkataan wanita misterius itu, Ye Guan langsung terdiam. Kekuatan pemegang pedang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan sekarang. Dia masih sedikit terintimidasi oleh kekuatannya sendiri. Pada saat ini, langit tiba-tiba retak, dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan keluar. Mata wanita itu sangat dingin. Meskipun jaraknya puluhan ribu kaki, Ye Guan masih bisa merasakan hawa dingin yang sedingin es. Ye Guan terdiam. Ini seharusnya bukan keberadaan yang bisa dibodohi, dan mungkin tidak mudah untuk masuk akal. Di samping Ye Guan, Bawan melihat ke arah pemegang pedang dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Guan menoleh untuk melihat Bawan. Apakah kamu kenal dia? Bawan menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa, tapi memegang tangannya erat-erat. Melihat adegan ini, Ye Guan tiba-tiba tersenyum pahit. 8 mangkuk ini jelas tahu pemegang pedangnya. Tapi inilah pertanyaannya, mengapa dia mengenal pemegang pedang ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak ingin terlalu banyak berpikir. Bagaimana jika Eight Balls benar-benar dewa? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Setelah pemegang pedang muncul, dia perlahan berjalan menuju Ye Guan. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Ye Guan tercengang. Di kejauhan, pemegang pedang itu menyipitkan matanya. Pada saat ini, suatu keinginan yang kuat tiba-tiba memenuhi dunia. Dengan munculnya keinginan ini, seluruh dunia menjadi ilusi. Ekspresi Ye Guan juga sangat serius. Kehendak ini sangat menakutkan. Bahkan lebih menakutkan daripada sikap pantang menyerah yang dia temui sebelumnya. Dia tahu bahwa ini pasti kehendak Kaisar King yang legendaris. Kaisar King, eksistensi mengerikan yang pernah membawa jutaan orang menaklukkan alam semesta nyata. Di langit, pemegang pedang berhenti. Dia melihat kehendak Kaisar King yang memenuhi langit dan bumi. Ekspresinya setenang air. Segera, keinginan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari langit dan bumi. Dan akhirnya, seorang pria muncul di hadapan pemegang pedang. Pria itu mengenakan jubah hijau, dengan tangan di belakang punggungnya menghadapi Kaisar King. Dengan kemunculan Kaisar King, Ye Guan menemukan aura misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kamu melihat sekeliling, dan ada lebih banyak aura dalam kegelapan. Dia tahu bahwa aura ini seharusnya milik jutaan klan yang tersisa sejak saat itu. Sangat kuat. Meski jutaan anggota suku dibantai saat itu, sedikit banyak ada yang selamat, dan kini sudah menjadi iklim tertentu. Di langit, Kaisar King memandang pria yang memegang pedang dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali sejak orang kuat setingkat Anda melangkah ke tanah alam semesta tanpa batas." Pria yang memegang pedang menatap langsung ke arah King Di. "Saya di sini hanya untuk satu orang." King Di tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Ye Guan, yang berada tidak jauh di bawah. Saat dia melihat Ye Guan, dia tertegun sejenak, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ye Guan mengepalkan tangannya, "Junior Ye Guan, aku sudah bertemu seniorku."
King Di memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, memang benar ada orang berbakat di negara ini. Ye Guan Dao, senior, aku mendapat masalah untukmu. King Di tersenyum dan berkata, teman kecilku, kamu sebenarnya bisa membiarkan gadis pengguna pedang ini datang untuk memburumu secara langsung. Sepertinya asal-muasalmu tidak sederhana. Kamu melirik pemegang pedang dan tidak berkata apa-apa. Dia juga merasa sedih. Jika kamu tidak keluar saat kakekku ada di sini, begitu kakekku pergi, kalian semua akan keluar dan memukuliku. Terlalu sulit. King Di memandang Ye Guan dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, aku pergi sekarang. Lebih baik menjadi lebih sadar. Bukan ide yang baik untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah bagi orang lain. Ye Guan berkata dia akan pergi. Tapi saat ini, King Di tiba-tiba tertawa dan berkata, tunggu sebentar. Ye Guan memandang King Di, dan King Di tersenyum dan berkata, teman kecilku, kamu salah paham. Baru saja juniorku memberitahuku bahwa teman kecilku berasal dari alam semesta Guangxuan, dan alam semesta Guangxuan telah berperang melawan alam semesta sejati. Untuk alasan ini, aku akan melindungi teman kecilku hari ini. Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Kaisar Qing akan bersedia membantu. Tetapi pada saat ini, pemegang pedang tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan sebuah pedang terbang. Lakukan saja, bukan omong kosong, Kaisar Qing. Dia benar-benar tidak pernah takut. Melihat pedang itu datang, Kaisar Qing tertawa keras, mengacungkan jarinya, dan seberkas cahaya hijau tiba-tiba menghalangi pedang itu. Tetapi pada saat ini, pemegang pedang mengambil langkah maju, dan dalam sekejap, kekuatan pedang melonjak ke depan. Ledakan, dalam sekejap, pemegang pedang dan Kaisar Qing memasuki ruang dan waktu yang gelap dan tak terbatas. Dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, pria yang memegang pedang itu tiba-tiba menghilang di tempat. Kaisar Qing tertawa keras, lalu gemetar dan berubah menjadi semburan lampu hijau. Ledakan, tiba-tiba, seluruh ruang dan waktu yang tak terbatas mendidih, dan kekuatan menakutkan terus bergetar. Kamu melihat bagian waktu dan ruang itu dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun kedua sisinya jauh darinya, dia masih bisa merasakan tekanan yang kuat. Tekanan ini sekuat jutaan gunung yang menekannya. Dan ini hanyalah pancaran paksaan yang memancar dari kedua sisi melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Kamu melihat waktu dan ruang, menggenggam tangannya. Pada saat ini, darahnya perlahan mendidih. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa semakin dia berkembang, dia merasa semakin lemah. Begitu wawasan Anda meningkat, Anda akan menemukan kekurangan Anda sendiri. Saat ini, Bawan tiba-tiba berkata, dia tidak bisa mengalahkan dia. Ye Guan memandang Bawan, dan Bawan berkata lagi, pria tidak bisa mengalahkan wanita. Ye Guan bertanya, kenapa? Bawan memandang Kaisar Qing di kejauhan dan berkata dengan tenang, jika tubuh asli ada di sana, aku bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia hanyalah pancaran kemauan. Sinar kemauan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pedangnya sudah memasuki jalan. Ye Guan ingin menanyakan hal lain,
Bawan berkata, lari. Melarikan diri, Ye Guan melihat ke tangan Bawan, dan Bawan memegang tangannya lebih keras dari sebelumnya. Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Senior," wanita misterius itu berkata dengan lembut, "aku tidak menyangka kekuatan pemegang pedang akan meningkat begitu besar. Maafkan aku." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, tolong bawa saya kembali ke Guangxuan. Saat ini, kita hanya bisa kembali ke Guangxuan Universe. Biarkan Senior An dan yang lainnya melawan wanita ini dengan pedang. Saya benar-benar tidak bisa menyalahkan diri sendiri." Wanita misterius itu berbisik, "Mungkin sudah terlambat. Tidak apa-apa, ada 8 mangkuk di sini. Kamu tidak akan mati, paling-paling kamu akan dipukul." Kamu Guan, pada saat ini, ruang dan waktu tak terbatas di kejauhan tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tergagap, dan setiap cahaya pedang dengan mudah menghancurkan sebagian ruang dan waktu. Dalam sekejap, ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan tempat di mana Ye Guan dan yang lainnya berada. Ruang dan waktu ini juga menjadi ilusi dalam sekejap. Segera, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan pada saat ini, kehendak Kaisar King menjadi ilusi. Tidak jauh darinya, pemegang pedang datang dengan pedang di tangannya dan matanya dingin. Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Kaisar King tidak bisa menghentikan pemegang pedang. Pemegang pedang melirik Kaisar King, berbalik dan mengambil langkah. Dengan langkah ini, dia langsung kembali ke ruang dan waktu di lapangan. Pemegang pedang memandang Kaisar King yang akan menghilang, dengan wajah dingin, "Mati saja dengan bersih dan tinggalkan jejak keinginanmu di dunia. Apa gunanya? Apakah kamu berpura-pura memiliki rasa keberadaan?" King Di tersenyum, lalu menoleh ke arah Ye Guan, "Sayangku, maafkan aku." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Senior, akulah yang membuatmu kesulitan." King Di tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Teman kecilku, apakah kamu bersedia mewarisi warisanku?" Ye Guan tercengang, King Di tersenyum tipis dan bertanya lagi, "Mau?" Ye Guan memandang King Di dan berkata, "Berharap." King Di tertawa, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Ye Guan. Sinar lampu hijau tiba-tiba menghilang di antara alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, aura Ye Guan melonjak. Dan di antara alis Ye Guan, bayangan pohon perlahan muncul. Pohon suci alami, melihat pemandangan ini, ekspresi banyak orang berkuasa dari jutaan klan tiba-tiba menjadi rumit. Pohon keramat alami ini merupakan benda keramat nomor 1 di alam semesta tanpa batas, dan juga merupakan pohon super keramat yang pernah dipuja oleh ratusan suku. Tapi sekarang, Kaisar King telah menyebarkannya kepada orang luar. Mereka masih merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Bagaimanapun, Ye Guan bukan dari alam semesta tanpa batas. Ledakan, pada saat ini, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, wilayahnya langsung diangkat ke alam tertinggi. Namun, auranya masih meningkat pesat. Ye Guan terkejut. Tetapi pada saat ini, wilayahnya telah ditingkatkan dari level tertinggi ke level tertinggi. Ye Guan dengan cepat berkata, "Senior, bantu aku menekannya."
Dunia ini telah meningkat terlalu cepat. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, seberkas cahaya tiba-tiba menyelimuti Ye Guan, dan segera aura Ye Guan ditekan secara paksa. Merasakan adegan ini, Ye Guan menghela nafas lega. Di sisi lain, pemegang pedang tidak mengambil tindakan terhadap Ye Guan, dia terus mengawasi Bawan. Saat ini, Bawan juga sedang menatapnya. Kedua wanita itu hanya saling berpandangan. Pada saat ini, aura Ye Guan berangsur-angsur stabil, dan di antara alisnya, segel pohon mengeras. Di saat yang sama, Ye Guan merasakan ada pohon tambahan di lautan kesadaran. Buku itu berwarna hijau dan memancarkan energi misterius. Energi ini perlahan menyehatkan tubuhnya dan membuatnya merasa sangat nyaman. Ye Guan memandang King Di dengan ragu. "Senior, apa ini?" King Di tersenyum dan berkata, "Pohon suci alami. Pohon ini lahir bersama dengan alam semesta tanpa batas. Ia adalah nenek moyang alam semesta tanpa batas. Ia telah melindungi jutaan orang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian mengikuti saya. Sekarang, saya akan menemukan yang baru untuk itu. Guru, saya harap Anda akan memperlakukannya dengan baik." Ye Guan mengangguk. Tentu saja. King Di mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dengan mata yang rumit, dan berkata dengan lembut, "Tidak banyak dari jutaan orang yang tersisa hari ini, dan mereka bukanlah kelompok orang yang sama saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memaksa mereka untuk mengikutimu. Tapi jika memungkinkan, aku akan memintamu untuk menjagaku mulai sekarang." Ye Guan mengangguk. "Oke." King Di tersenyum, lalu mengepalkan tinjunya sedikit. "Teman kecil, sampai jumpa lagi." Saat suara itu jatuh, dia menghilang sepenuhnya. Dan antara langit dan bumi, keinginan Kaisar King perlahan menghilang. Tidak ada lagi Kaisar King di dunia. Ye Guan tetap diam. Orang kuat tak tertandingi lainnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Bahkan orang kuat seperti Kaisar King pada akhirnya akan mati. Seberapa kuat Anda untuk menjadi tak terkalahkan? Ye Guan perlahan menggenggam tangannya. Saat ini, dia merasakan betapa sulitnya jalan yang akan dia lalui. Saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ke arah Bawan di sampingnya. Saat dia melihat Bawan melihat ke arah pemegang pedang, dia tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Bawan kenal pemegang pedang ini. Bukankah Bawan benar-benar dewa yang sebenarnya? Ini bukan lelucon. Ye Guan hendak berbicara ketika Bawan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Cijing, sudah lama tidak bertemu." Pemegang pedang menatap ke 8 mangkuk. "Lama tidak bertemu." Ye Guan terdiam. Bersambung.